hotelnya dikasih sama Allah, tempatnya dikasih yang terbaik sama Allah, dan jadi haji yang terbaik. Dan alhamdulillah bersyukur, terima kasih sama Allah. Nggak, kita bisa ngomong gitu, maksudnya bisa kegeeran. Soalnya Masya Allah Tabarakallah-nya kita benar-benar dadakan banget, tapi alhamdulillah Allah mudahin gitu. Karena kalau yang lain-lain kan orang kayak harus dari, kita sadar diri gitu ya, banyak orang-orang yang memang niat dari bertahun-tahun, puluhan tahun nungguin, terus juga usahanya susah, harus nabung, pilih travel gitu. Qadarullahnya kenapa kita jadinya senengnya tuh berlipat ganda gitu ya, karena Allah kasih indah banget gitu. Kayak kita yang tadinya harusnya berangkatnya ke Eropa karena waktu janjian sama Atta sama Aura juga, qadarullah dia cancel karena dia mau haji. Terus aku juga sama Habib akhirnya kita reschedule karena kita mikirnya kayak kok agak ragu nih, pokoknya kita tuh nggak mau keluar negeri aja pada saat itu. Ternyata Allah sentuh hati kita untuk gak berangkat karena Allah Memanggil alhamdulillah mengundang kita, mengizinkan kita ke Baitullah yang caranya tuh indah banget buat kita. Indahnya kenapa? Karena dimudahin banget, mulai dari visa kita apply visa, ada yang menawarkan, abis itu di apply hari Jumat, Senin sudah keluar. Kedua, kita nggak punya travel, karena travel juga pasti nggak berani nerima yang dadakan kayak kita gitu. Tapi kita tetap aku yakin dan nekat dalam tanda kutip ya, tapi aku nggak saranin semua orang ngikutin kita karena belum tentu jalannya mulus gitu. Wajib banget kalau yang dari Indonesia buat aku harus ada travel, jadi ada yang menjamin. Nah makanya kalau kita, karena kan Habib udah pengalaman berkali-kali, alhamdulillah juga. Alhamdulillah udah pengalaman ini yang ketiga kali. Iya, makanya kita berani dan juga kita tahu banyak kerabat dan kenalan kita yang juga berangkat haji. Maka dari itu kayak pas sampai mau berangkat tuh Habib cari tiket sendiri, meskipun kita harus transit di Doha, kayak mau di mana kita berangkat yang penting. Kita transit 1 jam, tapi Allah mudahin malah tetap kita malah berkesempatan ke Madinah dulu sebelum melaksanakan ibadah haji. Dan Masya Allahnya lagi aku baru tahu kalau Raudhah itu sekarang yang buat perempuan udah dibuka di antara mimbar dan makamnya Rasul. Jadi kita kayak yang dulu-dulunya tuh ada hijab penghalangnya, atau kalau mau ngeliat tuh ngintip-ngintip jinjit gitu, sekarang itu kita udah bisa langsung sholat di situ justru karena dibuka juga buat perempuan. Sholat dekat mihrabnya Rasulullah, iya, dan dekat mimbarnya Rasulullah. Tuh, dan kedua, yang biasanya kita kalau di Raudhah tuh kan kayak ya udah halas gitu, selesai disuruh usirin. Ini karena lagi musim haji ditutup buat umroh, jadi yang haji juga udah pada ke Mekah, makanya alhamdulillah dapat bonus lagi di Raudhah itu aku bisa 2 kali dan waktu yang lebih dari 1 jam. Itu buat aku tuh bonus yang sangat luar biasa, kebahagiaan yang sangat luar biasa gitu ya. Kalau zaman sekarang kan rasanya kayak gimana ya, kalau zaman sekarang mungkin anak-anak zaman sekarang tuh punya idola, kayak ketemu idola. Dan sama aku dalam hidup ini alhamdulillah hari ini kayak idolakannya ya sosoknya Rasulullah gitu. Dan kita main ke makamnya Rasul tanpa diusir berjam-jam, bahkan Allah izinin sampai bisa baca Quran yang biasanya kita sholat aja tuh di buru-buru, ini kita bisa setenang itu tuh. Aku tuh kayak apa ya, kayak nggak tahu mau bersyukurnya mau kayak gimana lagi gitu, selain kita menambah jadi nambah malu, yaitu sadar diri gitu. Oh berarti aku harus udah dikasih nikmat nih, harus tingkatin lagi gimana ya. Dan alhamdulillah Kartika selama di Madinah setiap harinya di Raudhah. Alhamdulillah, karena ridhonya Habib juga gitu. Habib yang mengusahakan itu, ngebuka jalan itu semua gitu. Jadi buat aku alhamdulillah Allah mudahin. Yang kedua, kita tuh dari Madinah juga hotel dibantu sama salah satu kerabat yang udah kayak keluarga juga, akhirnya dapat hotel yang dari kita nggak ada. Sampai ke Mekah kita itu nggak ada hotel sama sekali juga gitu. Kita udah pakai travel yang nomor 1 lah dari Indonesia atau travel besar, bilang bahwa di hotel yang kita mau itu udah full. Qadarullah lagi waktu di Raudhah, Habib tuh langsung ingat kalau Habib tuh punya kenalan di hotel tersebut gitu ya. Akhirnya Habib kontak, ternyata kita dapat 1 kamar. Kan Terus, kebetulan orangnya cancel. Iya, ada yang cancel. Terus qadarullah lagi pada saat memohon haji tuh nggak bisa pakai kartu gitu karena ada agent, jadi diminta uang cash untuk bayar hotel. Sempet panik lagi karena kita nggak bawa uang cash sebanyak itu gitu kan, karena kalau di sana hotel musim haji tuh mahal dan harganya per paket. Qadarullah lagi di lobby itu waktu kita lagi bingung kayak gimana, ditemuin lagi sama ada Pak Fuad Maktur, dibantuin lagi, beliau dulu yang talangin. Besoknya kita baru bisa transfer karena kan ada limit juga per hari gitu. Itu tuh buat kita kayak
ya Allah kok mudah dan indah banget gitu. Terus pas kita bingung lagi nih, kita belum punya Arafah dan Musdalifah juga Mina ya, tiba-tiba kita ketemu sama Sela Saukia dan keluarga. Beliau nawarin, kita tuh mobilnya masih kosong gitu, Habib mau Kartika sama Habib di kita aja gitu. Beberapa yang lain nawarin, tapi nggak tahu kenapa kita kayak ya sama Sela aja deh gitu. Ya udah akhirnya bisa dapat Arafah. Suami Sela Saukia juga bantuin Habib jam 2 malam, jam 3 malam tuh ngambilin nusuk kita ya, karena sekarang tuh sistemnya harus pakai nusuk atau tasreh yang kayak kalung digantungin itu wajib, baru bisa masuk Arafah. Jadi kayak jalannya tuh indah banget. Dan juga di situ kita waktu lempar jumroh, aku bisa bareng sama salah satu guru aku juga, istrinya Habib Jindan. Habib juga bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintain, kerabat, orang-orang terdekat tuh jadinya kayak ibadahnya tuh Allah itu indah banget. Dan yang bonusnya lagi yaitu tadi sih, aku sih ngerasa kayak selain mengucas iman dan takwa kita sama Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, aku justru jadi kayak menambah cinta ke suami. Masya Allah. Nambah keharmonisan. Masya Allah. Nambah jatuh cinta lagi gitu. Karena Masya Allahnya memang haji yang kali ini Habib memang membadalkan hajinya untuk almarhumah mama aku gitu. Jadi kayak itu berat banget, aku pribadi yang ngejalanin buat diri aku sendiri aja ngerasa berat banget. Tapi ini Masya Allahnya Habib menjalankan seberat itu, tapi diperuntukkan untuk mertuanya. Biar Allah yang balas, biar Allah yang ngebalas semua kebaikan Habib dengan kebaikan yang luar biasa dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dapat mungkin Kak setelah haji ke-2 kali, kalau Habib 3 kali ya. Kalau Kak, aku tuh yang didapat pastinya ya, jadi tahu diri sebagai hamba tuh banyak makhluknya. Nikmat Allah udah luar biasa. Terus yang ketiga tuh lebih ke kayak memaknai bahwa ternyata hidup itu tuh bukan yang selama ini yang aku pikir gitu ya, mencari hal-hal yang duniawi banget gitu. Ternyata hidup itu benar-benar cuma sebentar banget. Kayak juga waktu di Arafah gitu ya, kalau di Arafah haji pertama tuh tertata gitu, minta gitu. Tapi yang haji yang tahun ini tuh lebih ke bersyukur, malu, bersyukur lagi, dan juga berdoanya lebih ke kayak meminta Allah mengizinkan keistiqomahan aku, menguatkan iman dan takwa aku atas apapun yang terjadi di dunia ini, di diri aku maupun di kehidupan aku. Terus lebih ke kayak ya udah mikirnya kayak ya Allah izinin meninggalnya daripada husnul khotimah. Lebih yang kayak udah tahu diri udah tua ya gitu. Intinya tuh kita terima kasih banyak banget sama Allah udah diizinin bisa kembali ke Baitullah, bisa Arafah. Waduh, sujud syukurnya benar-benar. Dan kita bisa ngikutin sunnahnya banget ya, karena nggak semua orang seberuntung kita gitu. Kalau pakai rombongan kan kadang-kadang di Musdalifahnya cuma berhenti doang di bus gitu, terus nggak ngambil batu sendiri. Tapi kalau kita bisa mabit di Musdalifah, kita bisa mabit di sana berjam-jam, kita bisa ngambil batu sendiri, tuh kayak suatu kesenangan banget buat kita pribadi gitu. Makanya ya itu aku bilang, ketika kita lagi cinta-cintanya, jatuh cintanya, tiba-tiba Allah kasih nikmat, Allah izinin ngikutin sunnahnya Rasul, ya kayak berbunga-bunga aja. Dan alhamdulillah Allah izinin lagi berangkatnya sama orang yang Kita cintai. Furoda ya kemarin? Kemarin alhamdulillah hajinya Furoda. Makanya dadakan ya. Alhamdulillah. Makanya kalau orang bilang oh enak banget segala macam, memang ada kelebihan kuota gitu. Jadi memang setelah dibuka kuota sekian juta untuk jamaah Indonesia, 300.000. Iya sekian jumlahnya ya, tidak berapa banyak, masih ada sisa kuota gitu. Makanya di last minute kita pun masih bisa dapat karena memang masih ada sisa kuotanya. Melihat sudah 2 kali Kak Kartika dan Habib sudah 3 kali, untuk gelar gimana nih? Ini yang aku juga paham sih arahnya kemana ya. Gini, kalau buat Habib nih, gini, haji itu jangan dilihat gelarnya. Justru dengan ada gelarnya haji, kamu malu. Kamu harus jauh lebih baik lagi. Kamu jauhin maksiat, kamu jadi contoh yang terbaik. Kamu pergi haji loh. Kamu nggak boleh khamar, nggak boleh judi, nggak boleh maksiat, nggak boleh melakukan perbuatan dosa, nggak boleh riba, nggak boleh namimah, adu domba dan lain sebagainya. Kamu punya titel haji, tapi belum tentu haji kamu mabrur, karena yang bisa mengetahui mabrur atau enggaknya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa merasakan kita mabrur atau enggak. Lihat sholat kita jauh lebih baik atau enggak, ibadah kita jauh lebih baik atau enggak,
Nah, kalau sholatnya lebih baik, ibadahnya jauh lebih baik, baca Qur'annya tambah rajin, berarti insya Allah dia mabrur. Kalau lebih buruk daripada sebelumnya, tambah parah, berarti nggak mabrur. Tapi kalau ditanya yang soal yang lagi viral nih Bib, sebenarnya ya kita fair-fairan aja gitu ya. Mungkin sekarang banyak orang gitu yang ngebully keluarga atau orang tuanya Halilintar karena dia bilang anaknya seorang haji. Begini, kalau buat kita yang udah orang tua gitu ya, haji itu justru kita nggak penting gelar hajinya, tapi yang paling penting adalah mabrur atau enggaknya. Tapi kalau seandainya buat orang tua yang anaknya haji, bangga itu wajar banget. Karena buat aku, mama aku pun ketika aku haji pertama, setiap kali WhatsApp itu Assalamualaikum Bu Haja gitu. Bu Haja lagi kemana nih? Bu Haja hari ini kita kesini yuk. Memang buat aku mahla ya, ini ada kesalahan banget dari netizen gitu kalau ngebully orang tua Halilintar karena muji anaknya haji gitu ya, malah dibully, itu kesalahan yang besar banget. Karena buat aku titik kebahagiaan tertinggi kami, kita semua sebagai orang tua adalah ketika melihat anaknya cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan salah satunya adalah haji gitu. Berarti anak kita wajar aja gitu kalau orang tuanya bangga, Ata masih di usia muda berani untuk naik haji membawa istrinya. Buat aku memang itu kebanggaan yang besar dan normal banget kalau ibunya bangga. Atau kayak waktu anaknya umur 2 bulan pernah dibawa haji, ya kebanggaan sendiri karena nggak gampang banget memang bawa bayi untuk berangkat haji gitu. Jadi buat aku please lah oknum-oknum netizen gitu ya, ketika ada kebahagiaan orang lain jangan dirusak dengan hal-hal yang buruk gitu. Sedangkan ada orang tua yang bangga anaknya pacaran, yang bangga anaknya maksiat, kalian diem aja. Tapi ketika ada seorang orang tua yang bangga anaknya haji, malah kalian bully, cek deh. Yang salah atau yang harus diperbaiki itu hati siapa dan pikiran siapa. Karena aku yakin di orang tuanya bukan ada niat mau menyombongkan atau mau arogansi, tapi aku yakin banget di hati terdalam orang tua Halilintar adalah mereka bangga sekali akan yang dijalani anak-anaknya gitu. Dan aku pun kalau anak aku haji bangga banget gitu, karena kesadaran anak untuk berangkat haji di usia muda itu nggak banyak loh. Nah intinya kita lah haji mengingatkan diri kita untuk kembali lebih baik lagi dan jangan berbuat hal-hal yang tidak baik. Kamu haji loh. Iya. Jadi ya itu dia pokoknya, kalau kita lagi ada orang yang berbahagia, sholawatin, jangan dinyihirin. Kalau disolawatin insya Allah kita akan kecipratan bahagianya. Tapi kalau kita nyinyirin, yang ada kita cuma ngasih asupan kotor ke diri kita dan hati kita doang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Belum tidur bahasnya dari subuh. Dari suami.